untuk bisa melindungi segenap rakyat. Tidak ada lagi bully-membuli, saling menghargai. IKN juga menjadi pusat pemerintahan yang bisa melahirkan ide-ide besar. Baik itu desain ekonomi, di mana kita harapkan Indonesia mempunyai desain ekonomi kelas atas ataupun orang kaya itu hanya 5% yang mempunyai penghasilan triliunan. Secara gamblangnya gitu. Orang kelas menengah itu 90%. Kelas menengah 90%. Yang punya penghasilan jutaan, ratusan juta sampai miliaran. Itu berada di kelas menengah. Kemudian kelas bawah itu 5%. Ekonomi kelas bawah ataupun orang miskin dan fakir miskin. Orang-orang terlantar itu tidak lebih melebihi 5%. Nah, orang-orang terlantar inilah miskin, fakir miskin. Itu dipelihara dan dijamin oleh negara melalui subsidi-subsidi. Sehingga adanya kesetaraan di antara warga negara, berhak menentukan masa depannya. Roda kehidupan silih berganti, berputar. Mungkin yang kaya ke menengah, menengah menjadi kaya, ataupun yang kaya menjadi miskin. Itulah roda kehidupan. Siklus. Tapi tadi dengan desain seperti itu, 5% orang kaya, 90% orang menengah, dan 5% orang fakir miskin. Sehingga terjadi harmonisasi. Saling menghargai, saling menyayangi satu sama lain warga negara. Dengan solidaritas, satu kesatuan, itu kita akan melangkah menuju negara maju dengan langkah yang pasti. Diharapkan nanti 2045 IKN ini benar-benar 100% sudah menjadi ibu kota seperti mana yang kita harapkan dan akan tumbuh berkembang terus. Dan 2045 kita sudah menjadi 5 besar ekonomi dunia. Nah, itu 2045. Untuk sekarang ini kita tidak harus fokus ke IKN terus. Ada problem rakyat kita yang perlu dan segera kita atasi. Yaitu apa? Persoalan kesulitan hidup. Menurut data BPS, itu kurang lebih 231 juta rakyat kita mengalami penurunan daya beli. Nah, artinya ini perlu perhatian khusus, terutama masalah pangan. Ketahanan pangan, kebutuhan pangan bagi warga kita. Kalau secara rata-rata, ya diratakan aja lah bagaimana kecukupan pangan ini seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali kelas atas, menengah,
dan bawah kalau dirata-ratakan bisa makan 4 sehat 5 sempurna. Minimal 2 kali 1, pagi dan sore. Nah, ini problem yang sekarang yang perlu segera diatasi. Kemudian masalah sandang. Banyaknya pabrik perusahaan yang memproduksi sandang ataupun pakaian tekstil mengalami kebangkrutan, penutupan yang berdampak pada peningkatan pengangguran di Indonesia. Nah, ini perlu penanganan juga prioritas. Kemudian yang ketiga, masalah papan. Bagaimana ketersediaan rumah murah bagi warga negara Indonesia. Kebanyakan selama ini rumah murah atau rumah subsidi itu tidak memenuhi sasaran, masih kurang memenuhi sasaran. Terbukti kepemilikan rumah subsidi bagi fakir miskin belum bisa. Karena apa? Menganut sistem pasar atau pasar bebas. Nah, akses perbankan itu tidak berpihak kepada golongan bawah tadi untuk mendapatkan fasilitas perbankan untuk kepemilikan rumah. Nah, bagaimana skema daripada solusi persoalan ini? Itulah yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, memberikan rumah subsidi kepada fakir miskin, sehingga mereka mendapatkan perumahan yang layak. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Pak Prabowo yang telah memulai dengan rumah terapung di Jakarta Utara. Kurang lebih 200 unit bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, mungkin skema-skema seperti inilah yang perlu dipikirkan agar semua warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 mendapatkan kehidupan yang layak berupa rumah, berupa pakaian, dan makanan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Kita tetap optimis akan keberlanjutan IKN. Semoga pemerintahan yang akan datang, Prabowo Gibran, bisa mewujudkan dan melanjutkan, menyempurnakan, serta menata ulang kehidupan berbangsa dan bernegara kita, baik berpolitik yang sesuai dengan demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi kearifan lokal. Sekali merdeka, tetap merdeka. Maju Indonesia. Nusantara baru, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.